Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih tentang Slavoj Žižek, seorang filsuf kontemporer yang saat ini ada di Perancis. Dia masih hidup saat ini, bahkan membuat buku tentang menyikapi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jadi sudah sekitar dari 2019 sampai 2023 itu cukup lama negara menyikapi pandemi COVID. Itu suatu bencana global, mungkin udah jutaan orang yang sudah meninggal. Žižek memandang COVID-19 pandemik sebagai krisis kesehatan global itu kan, karena bersifat global di mana-mana itu kan, dan memakan korban yang cukup banyak. Fenomena COVID ini memperlihatkan dan memperburuk masalah struktural masyarakat kapitalis kontemporer. Jadi yang dirugikan itu bukan hanya orang miskin, tapi para kapitalis, karena tentu saja kesehatan memburuk, keamanan juga, bisnis pasti akan keuntungan berkurang. Menurut Žižek, COVID-19 sebagai katalisator percepat banyak masalah, memperlihatkan masalah yang sudah ada, bukan hanya sebagai virus biologis, tapi juga hadirnya suatu ketegangan sosial, politik, ekonomi. Sistem kapitalis global ternyata bergantung kepada dinamika manusia. Menurut Žižek, krisis sebagai cermin ideologi. Ideologi menurut Žižek tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Terjadi retakan krisis dalam sistem kapitalisme global. Jadi menyingkap juga krisis di berbagai dimensi kehidupan. Yang pasti menurut Žižek, ketika terjadi COVID-19, negara barat mengalami kesulitan juga. Menurut Žižek itu terlihat adanya rapuhnya sistem kesehatan atau pertahanan kesehatan di negara maju gitu kan. Sehingga ya mereka juga harus mengintervensi pasar untuk mengamankan ekonomi. Biasanya mereka anti mengatur pasar. Selain itu, masyarakat yang memang dilanda kesusahan semakin terlihat kondisi mereka yang susah, dan tentu saja negara harus memberikan bantuan, bahkan harus mengintervensi gitu, dan mempercepat biaya sosial baik secara langsung ataupun di transfer gitu kan. Ini negara harus bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakatnya, kalau tidak akan terjadi chaos. Hal ini memperlihatkan bahwa negara maju juga mengadopsi sosialisme ketika memberikan bantuan secara langsung. Dan yang pasti ini bukan persoalan sosialisme atau kapitalisme, ini soal kemanusiaan. Tetapi tindakan setiap negara ketika menyikapi pandemik adalah tentu saja adalah berbeda-beda gitu kan, tergantung kebijakan dari pemerintahnya. Di Indonesia misalnya dengan lockdown, PSBB itu berjangka waktu gitu kan, pelan-pelan, tidak langsung seperti di India gitu kan, langsung di lockdown gitu kan. Sedangkan persiapan sosial belum siap untuk melakukan lockdown gitu kan. Akhirnya terjadi kerusuhan, perampokan. Itu akibatkan ketika gerak masyarakat dibatasi, mereka tidak bisa kerja, mereka tidak punya duit,
akhirnya akan terjadi chaos sosial. Dan seharusnya negara memang hadir di sana. Bagi Zizek, sudah saatnya sistem kapitalis dunia itu untuk mengoreksi diri, bahkan menjadikan suatu pelajaran bahwa kita harus menguatkan solidaritas untuk menghadapi tantangan yang bersifat kolektif. Hal ini menjadikan kita sangat paham kapitalisme juga, ataupun orang-orang kaya juga, mereka membutuhkan suatu ketenangan hidup gitu kan. Ketika masyarakat di luar menghadapi suatu kesusahan, bahkan menciptakan kekeosan atau kacau, itu akan memperberat kehidupan orang kaya juga. Bukan hanya persoalan seorang itu harus cuci tangan gitu kan untuk bisa bersih dari COVID. Ya, etika ini menjadi suatu yang menjadi pandangan baru, bahwa sumber dari etika itu adalah ketakutan gitu kan. Karena adanya COVID, orang saling berbagi. Karena adanya COVID, orang mulai menjaga kesehatan, investasi di bidang kesehatan, atau ya menolong orang. Bahkan ya negara juga misalnya dengan kewajiban CSR untuk para perusahaan untuk memberikan keuntungannya untuk bidang kesehatan. Dan ini suatu gambaran tentang kepedulian manusia sebagai warga dunia seharusnya. Dan momen COVID itu memang sangat mengerikan dari sisi kemanusiaan. Juga para kapitalis itu, para pemodal, para industri, mereka mengalami suatu goncangan juga di dalam peristiwa COVID-19 yang terjadi sekitar 3 tahun. Dan banyak yang bisa kita ambil hikmah dari COVID-19. Semakin aspirasi warga, aspirasi rakyat itu semakin didengar oleh pemerintah. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat harus disejahterakan. Terima kasih.